wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apoteker Nur Alfia Irfayanti, SSI, MSI. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas rencana pembelajaran semester atau RPS terkait mata kuliah farmakoterapi 1. Mata kuliah ini diampu oleh tim teaching yang terdiri dari koordinator dan anggota. Koordinatornya Apoteker Nur Alim, SSI, MSI, dan yang anggotanya saya sendiri, Apoteker Nur Alfia Irfayanti, SSI, MSI, dan Apoteker Mustaina, SSI, MSI. Mata kuliah farmakoterapi 1 ini merupakan mata kuliah wajib dengan jumlah SKS 2 yang biasanya diprogram pada semester 5. Adapun capaian pembelajaran luaran pada mata kuliah farmakoterapi 1, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan penata laksanaan terapi rasional dalam berbagai kasus di bidang farmasi. Dan capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan penata laksanaan terapi rasional pada kasus skizofrenia. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan penata laksanaan terapi rasional pada kasus epilepsi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan terapi rasional pada kasus infeksi saluran nafas. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan penata laksanaan terapi rasional pada kasus infeksi saluran kemih. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan penata laksanaan terapi rasional pada kasus gagal ginjal akut. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan penata laksanaan terapi rasional pada kasus glomerulonefritis. Adapun deskripsi singkat terkait mata kuliah farmakoterapi 1, yaitu membahas tentang penata laksanaan terapi rasional yang meliputi terapi farmakologi dan non-farmakologi pada berbagai kasus penyakit pada sistem organ, antara lain pada tukak peptik, mual muntah, hipertensi, penyakit paru obstruksi kronik, jantung iskemik, asma, epilepsi, skizofrenia, infeksi saluran nafas, infeksi saluran kemih, diabetes mellitus, gagal ginjal akut, dan glomerulonefritis. Dan selanjutnya ada beberapa pokok bahasan yang akan saya bahas selama 1 semester ke depannya. Yang pertama, mengenai tata laksana terapi rasional pada kasus skizofrenia. Yang kedua, tata laksana terapi rasional pada kasus epilepsi. Yang selanjutnya, tata laksana terapi rasional pada kasus infeksi saluran nafas. Tata laksana terapi rasional pada kasus infeksi saluran kemih. Tata laksana terapi rasional pada kasus diabetes mellitus. Tata laksana terapi rasional pada kasus gagal ginjal akut. Dan yang terakhir, tata laksana terapi rasional pada kasus glomerulonefritis. Mengingat kondisi sekarang di masa pandemi mengharuskan kita menggunakan sistem virtual dalam proses belajar mengajar. Jadi adapun beberapa media pembelajaran yang digunakan di sini, kita gunakan slide PowerPoint, menggunakan laptop, menggunakan LMS atau Learning Management System yang disediakan oleh pihak kampus, menggunakan Zoom, Classroom, Quizzes maupun WhatsApp. Untuk pembelajaran Zoom itu sendiri, di sini saya mempunyai beberapa aturan kepada mahasiswa. Yang pertama, di situ siap 10 menit sebelum jadwal kuliah dimulai. Diharapkan mahasiswa berpakaian rapi, berada di tempat kondusif untuk belajar online. Diharapkan juga kepada mahasiswa untuk mengaktifkan video Zoom-nya, berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, tidak makan ataupun minum selama proses Zoom, izin melalui chat apabila ada keperluan mendesak. Metode pembelajaran yang saya gunakan di sini, yang pertama sistem ceramah, yang kedua diskusi, ada juga tanya jawab, dan ada tugas individu ataupun per kelompok yang diberikan kepada mahasiswa.
Indikator penilaian yang saya terapkan, yang pertama kehadiran minimal 80%, tugas 10%, keaktifan pada saat diskusi 15%, ujian tengah semester 35%, dan ujian akhir semester 40%. Daftar pustaka yang saya gunakan selama perkuliahan farmakoterapi 1 yaitu buku Farmakoterapi A Pathophysiological Approach edisi 9 tahun 2014, dan yang kedua di buku yang sama edisi ke-10 tahun 2017. Selanjutnya buku Apply Therapeutic The Clinical Use of Drugs edisi 9 tahun 2019, dan buku penunjang yaitu Farmakologi Ulasan Bergambar. Demikian pemaparan rancangan pembelajaran semester untuk mata kuliah Farmakoterapi 1. Sekian dan terima kasih. Walul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik ya, pada kesempatan hari ini kita akan masuk pada kuliah mata kuliah Farmakoterapi 1 yang sebelumnya kalian sudah meet. Ini nanti kita mulai lagi ke materi selanjutnya ya, mengenai penyakit skizofrenia. Sebelum masuk mungkin ke materi skizofrenia, dosen sebelumnya sudah menyampaikan mengenai kontrak perkuliahan ataupun penilaian mengenai kuliah mata kuliah farmakoterapi untuk 1 semester ini ya. Saya kira sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi mungkin saya ulang sedikit dengan memperhatikan kehadiran kalian nanti minimal 80%, untuk tugas 10%, keaktifan 15%, ya karena kita nanti lebih banyak diskusi, sharing, jadi keaktifannya lumayan besar 15%. Untuk ujian tengah semesternya 35% dan ujian akhir semesternya 40%. Ya. Itu yang merupakan indikator penilaian dari mata kuliah ini. Selanjutnya, bagaimana Dek dengan kuliah sebelumnya, dari materi-materi sebelumnya, apakah sudah bisa dipahami, sudah ada gambaran ya mengenai farmakoterapi ini, atau masih ada yang kurang? Sudah bisa ya dipahami dari materi-materi sebelum meet kemarin, Dek? Oke, kalau begitu langsung saja ya. Sebelumnya saya juga menyampaikan adapun capaian pembelajaran mata kuliah farmakoterapi yang akan kita lakukan nantinya, yaitu diharapkan mahasiswa mampu mengetahui bagaimana tata laksana terapi secara rasional dari berbagai kasus. Ya, yang saya mau bawakan hari ini mengenai penyakit skizofrenia. Baiklah, jadi saya langsung share screen dulu, Dek. Bagaimana, sudah kelihatan PowerPoint yang saya tampilkan, Dek? Ya, oke ya. Jadi saya harap yang lain tetap on-kan kamera dulu, sambil saya jelaskan ya mengenai materi hari ini terkait penyakit skizofrenia. Mungkin sebelumnya kalian sudah pernah dengar mengenai penyakit ini. Jadi penyakit skizofrenia ini merupakan gangguan psikis ya. Gangguan psikis ataupun merupakan gangguan kejiwaan dan kondisi medis yang mempengaruhi fungsi otak manusia, mempengaruhi fungsi normal kognitif, dan mempengaruhi emosional serta tingkah laku. Adapun penyebab dari penyakit skizofrenia ini sebenarnya jarang berdiri sendiri ya, jarang karena faktor skizofrenia itu sendiri, biasanya terjadi karena penyebab fisik. Ya, penyebab fisik, jiwa, dan lingkungan serta kultural spiritual yang sekaligus timbul bersama sehingga akhirnya memunculkan gangguan pada jiwa. Jadi tidak semata-mata dia muncul secara tiba-tiba ya, tapi biasanya itu lebih karena penyebab fisik atau penyebab fisik, jiwa, ataupun lingkungan dari seseorang. Selanjutnya di sini ada patofisiologi dari skizofrenia. Ini gambarnya kelihatan ya. Di sini ada mekanisme terjadinya gejala positif dan gejala negatif pada gangguan psikotik. Yang pertama bisa diakibatkan karena adanya faktor genetik ataupun faktor lainnya ya.
Kalau misalnya dari faktor genetik ataupun faktor lainnya, ini biasanya diakibatkan dari korteks prefrontalis yang ada pada otak, ya. Jadi pada korteks prefrontalis ini nanti ada perubahan pada aliran darah, ya. Jadi pada aliran darah di otak itu nanti akan berpengaruh pada intake glukosa atau pengambilan glukosa di otak biasanya menurun. Ya, jadi biasanya dari segi faktor genetik ini apabila misalnya orang tua atau kakek neneknya sudah mengalami skizofrenia, itu nanti tidak menutup kemungkinan bisa kena juga ke anak ataupun cucunya. Ya, ini nanti dilihat dari korteks prefrontalis tadi ini, ya bagaimana pengambilan glukosa di dalam darah yang selalu menurun. Ya, jadi apabila pengambilan glukosa di dalam darah itu selalu menurun, biasanya akan berdampak pada dopamin ataupun reseptor D1 dan D2. Ya, jadi kalau pengambilan intake glukosa biasanya menurun, maka dopamin biasanya akan meningkat, kemudian reseptor D1 ataupun D2 nanti akan menurun. Apabila dopamin meningkat, itu biasanya akan menimbulkan gejala positif pada pasien skizofrenia berupa delusi, perilaku sosial yang tidak dapat diterima. Sementara kalau reseptor D1 dan D2 yang menurun, itu biasanya menimbulkan gejala negatif, seperti kurang motivasi dan emosinya berkurang, ya. Itu kalau pada intake glukosa atau pengambilan glukosa yang menurun. Sementara pada atrofi, eh, selain pada dopamin dan reseptor D1D2 yang berpengaruh, itu juga bisa berpengaruh pada atrofi penonjolan dendrit yang menurun. Ya, jadi pada dendrit itu mengalami atrofi, ya, yang mana bisa menyebabkan terjadinya halusinogen. Selanjutnya, di sini ada algoritma dari skizofrenia. Oh, jadi di sini ada 6 tahap ya, Dek, untuk pemberian antipsikotik. Jadi tahap pertama itu di sini dikatakan tahap pertama atau episode pertama atau belum pernah mendapatkan terapi dengan antipsikotik generasi pertama sebelumnya. Ya, jadi singkatan AGP ini antipsikotik generasi pertama, AGK antipsikotik generasi kedua, ECT ini terapi elektrokonvulsif. Ya, jadi kita singkat seperti itu. Jadi pada tahap pertama ini, apabila misalnya tadi seseorang sudah didiagnosa mengalami skizofrenia, maka pengobatan pertama yang diberikan apabila dia belum pernah mendapatkan terapi antipsikotik generasi pertama sebelumnya, maka dia nanti akan berada pada tahap 1. Ya, di tahap 1 ini dilakukan pemberian antipsikotik generasi kedua secara tunggal. Ya, jadi ini sistem pemberian terapinya monoterapi ya, jadi satu pemberian obat untuk antipsikotik generasi kedua ini ada beberapa obat yang bisa diberikan ya. Jadi ini contoh-contoh obatnya bisa berupa aripiprazol, olanzapin, quetiapin, risperidon ataupun siprasidon. Ya, jadi nanti di tahap 1 dipilih satu obat dulu ya, karena ini memang pemberian secara tunggal. Jadi kita pilih, anggaplah misalnya kita berikan pada pasien yaitu aripiprazol. Nanti setelah itu kita lihat dulu bagaimana respon yang dirasakan pada pasien tersebut. Ya, misalnya responnya masih sebagian atau bahkan tidak ada perubahan sama sekali, maka dilanjut pada tahap 2. Di tahap 2 ini masih pemberian antipsikotik generasi kedua secara tunggal, namun yang diberikan nanti selain AGK yang diberikan pada langkah 1. Jadi kalau misalnya tadi di tahap 1 sudah diberikan aripiprazol, maka di tahap kedua ini tidak boleh lagi aripiprazol, ya harus jenis lain lagi, misalnya olanzapin, ya. Jadi misalnya di tahap kedua diberikan olanzapin, kita pantau lagi, ya kita pantau bagaimana pemberian obat pada pasien tersebut. Misalnya yang dihasilkan itu responnya sebagian ataupun tidak ada, maka bisa berlanjut ke tahap 2A. Ya, di tahap 2 ini biasanya sudah bisa diberikan psikotik generasi pertama ataupun antipsikotik generasi kedua masih secara tunggal ya. Jadi kalau misalnya kita pilih lagi antipsikotik generasi kedua di tahap 2A ini, nanti kita gunakan obat yang tidak dipakai pada langkah 1 ataupun di langkah kedua.
Jadi kalau tadi di tahap 1 sudah dipakai aripiprazol, di tahap kedua sudah dipakai olanzapin, di tahap 2A kedua obat itu tidak boleh lagi digunakan. Ya, kita pilih lagi obat yang lain, misalnya quetiapin ataupun risperidon ya, itu kalau untuk 2A. Kalau misalnya di tahap 2A ini belum ada respon atau masih sebagian responnya, maka kita berlanjut ke tahap 3. Ya, di tahap 3 ini kita gunakan clozapin. Di tahap 3 digunakan clozapin. Clozapin ini dia masih generasi kedua tadi ya pemberiannya. Kemudian dari tahap 3 lanjut kita lihat bagaimana respon pasien. Kalau misalnya masih sebagian atau tidak ada sama sekali perubahan yang terjadi, maka kita lanjut ke tahap 4. Di tahap 4 ini masih diberikan clozapin, tapi kita sudah berikan terapi tambahan ya. Jadi 2 macam obat nanti yang digunakan, misalnya di tahap keempat yaitu digunakan clozapin dengan antipsikotik generasi pertama, bisa clozapin dengan antipsikotik generasi kedua. Ya, jadi bisa salah satunya. Jadi di tahap 4 ini sudah ada 2 macam obat yang digunakan ya. Sampai di tahap 4 kita lihat lagi bagaimana respon kepada pasien. Kalau memang sama sekali tidak ada respon, ya jadi itu sudah dianggap ada nilai dari kegagalan terapi clozapin yang tidak ditentukan. Ya, jadi kalau misalnya sampai ke tahap 4, namun pasien masih belum mendapatkan respon apa-apa, tidak ada perubahan dari gejala penyakitnya ataupun masih sebagian, maka itu dianggap terapi clozapin yang mengalami kegagalan ya. Jadi kita lanjut ke tahap 5. Ya, di tahap 5 ini kita coba terapi dengan agen tunggal dari antipsikotik generasi pertama ataupun antipsikotik generasi kedua ya. Jadi kalau kita pakai lagi antipsikotik generasi kedua, tidak boleh digunakan yang sudah diberikan pada tahap 1, 2 ataupun di tahap 2A ya. Jadi selain obat itu. Jadi di sini tidak boleh ada pengulangan obat tadi ya, kecuali clozapin tadi bisa di tahap 3 dan 4 digunakan. Ya, itu untuk di tahap kelima. Bisa juga nanti di tahap 5 pakai agen tunggal dari antipsikotik generasi pertama saja. Ya. Selanjutnya, misalnya sudah sampai di tahap 5, kita pantau lagi bagaimana respon pasien. Seandainya di tahap kelima ini setelah diberikan terapi, namun tidak ada perubahan ya, tidak ada respon yang signifikan, responnya masih sebagian atau bahkan tidak ada, maka nanti di sini dilaporkan tidak ada kontrol pada penggunaan terapi kombinasi jangka panjang untuk terapi skizofrenia. Maka kita lanjut ke tahap 6. Di tahap 6 ini sudah ada terapi kombinasi ya. Di sini sudah ditentukan terapi kombinasi yaitu penggunaan antipsikotik generasi kedua ditambah dengan antipsikotik generasi pertama. Ya, jadi bisa kita pakai satu obat dari generasi kedua ditambah satu obat generasi pertama ataupun kombinasi dari antipsikotik generasi kedua. Ya, jadi bisa sama-sama dari generasi kedua dikombinasi obatnya. Bisa juga antipsikotik generasi pertama kita tambah dengan terapi elektrokonvulsif, bisa juga antipsikotik generasi kedua ditambah dengan terapi elektrokonvulsif ya. Jadi itu poin-poin dari algoritma skizofrenia. Di sini saya mau tanya dulu, Dek. Ada yang bisa jawab ya? Misalnya kita tahu kalau clozapin tadi di sini dia termasuk antipsikotik generasi kedua. Kenapa nanti dia digunakan di tahap ketiga, bukan di tahap 1 dan 2. Sementara clozapin dia juga masuk kategori antipsikotik generasi kedua. Ada yang bisa jawab, Dek? Saya Bu Sriyanti. Oh iya, oke. Silahkan Dek Sriyanti. Bagaimana? Karena di AGP atau antipsikotik generasi kedua memiliki ES, yaitu sindrom ekstrapiramidal yang lebih besar di otak dibanding AGP antipsikotropik generasi pertama, Bu. Oh ya, jadi memang makasih ya Dek Sriyanti atas jawabannya.
Jadi memang di sini nanti kita perlu ketahui ya, jadi selain dari algoritma penyakit yang dipaparkan, kita juga nanti harus tahu bagaimana efek samping dari obat-obat ini. Ini kan tadi ada 2 penggolongan obat, ada generasi 1 dan generasi kedua ya. Jadi walaupun dia kenapa ada generasi kedua berarti itu di generasi 1 pasti ada beberapa efek samping yang merugikan. Makanya dilakukan lagi penemuan untuk mendapatkan generasi kedua supaya bisa meminimalisir efek samping yang ada. Jadi sudah betul tadi kalau memang di eh, antipsikotik generasi 1 itu dia punya efek samping yang lumayan besar ya, yaitu ada sindrom ekstrapiramidal. Nanti ada di slide selanjutnya ya saya bahas. Lanjut, ini ada terapi utama ya. Jadi ini terapi utama yang biasanya diberikan pada pasien skizofrenia dibagi jadi 2 ya. Ada golongan psikotik tipikal atau yang biasa juga dikenal sebagai generasi pertama. Contoh obatnya di sini ada klorpromazin, fluperidol, haloperidol, loxapin, tioridasin, tiotiksin, dan trifluperesin. Ya, sementara kalau golongan kedua atau golongan antipsikotik atipikal generasi kedua, contohnya aripiprazol, clozapin, olanzapin, quetiapin, risperidon, dan siprasidon ya. Jadi ini contoh-contoh obat yang biasanya digunakan pada pasien skizofrenia. Selanjutnya ini ada dari antipsikotik ini tadi ya, yang pertanyaan yang saya berikan. Di sini bisa kalian lihat antipsikotik itu kan pada dasarnya dia dibagi jadi 2 ya. Jadi ada antipsikotik generasi 1 tadi dan ada antipsikotik generasi kedua. Untuk yang generasi pertama tadi pada dasarnya memang dia punya efek samping yang lebih besar ya, yaitu ada namanya sindrom ekstrapiramidal. Jadi sebenarnya antipsikotik generasi 1 ataupun 2 masing-masing dia punya efek samping sindrom ekstrapiramidal ini di otak ya. Namun pada generasi 1 sindrom ini biasanya lebih besar dibanding pada obat pada generasi kedua ya. Jadi di sindrom ekstrapiramidal ini biasanya dia lebih besar pada obat-obat di antipsikotik generasi 1. Sindrom ekstrapiramidal ini biasanya berupa tremor, kejang, kekakuan otot, hilangnya kontrol ataupun koordinasi pergerakan otot. Kadang efek samping ini sifatnya permanen meski obatnya telah dihentikan. Jadi biasanya walaupun misalnya ya seseorang tadi sudah menggunakan antipsikotik generasi pertama, kemudian dia sudah menyelesaikan terapinya ya, dia sudah tidak mengkonsumsi obat tersebut, kadang efek sindrom ekstrapiramidal ini masih ada ya, karena memang kadang pada seseorang itu dia sifatnya permanen. Walaupun tadi misalnya obatnya telah dihentikan, tapi kadang masih muncul ya efek samping ini. Sementara kalau antipsikotik generasi kedua atau atipikal, ini sindrom ekstrapiramidalnya lumayan kecil, ya khususnya clozapin. Ya makanya tadi clozapin juga nanti dipakai di tahap ketiga, ya. Jadi dia di sini sindrom ekstrapiramidalnya lumayan kecil, khususnya clozapin. Namun clozapin ini juga punya efek samping yang lumayan banyak dibanding generasi kedua lainnya. Ya, bisa berupa agranulositosis, hiperpireksia, kejang, gangguan kardiovaskular, gangguan gastrointestinal, gangguan metabolik, seperti toleransi terhadap glukosa. Ya. Selanjutnya di sini ada terapi penunjang. Jadi biasanya terapi penunjang ini sama ya, terapi non-farmakologi. Yang pertama, terapi psikososial ya. Dengan terapi ini biasanya penderita mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial sekitarnya, mampu merawat diri, mampu tidak tergantung pada orang lain sehingga tidak menjadi beban bagi keluarga ataupun masyarakat. Pasien diupayakan untuk tidak menyendiri, tidak melamun, banyak kegiatan dan kesibukan dan banyak bergaul. Terapi psikoreligius, terapi keagamaan terhadap penderita skizofrenia ternyata mempunyai manfaat. Misalnya gejala-gejala penyakit gangguan jiwa skizofrenia lebih cepat hilang. Ya, jadi kalau misalnya seseorang yang mengalami penyakit ini harus punya interaksi sosial yang besar ya. Jadi jangan sudah tahu misalnya sudah menderita skizofrenia tapi malah sering menyendiri di rumah, tidak ya. Jadi perbanyak kegiatannya, aktivitas sosialnya di luar
supaya penyakit ini juga bisa berkurang, ya, bisa berkurang gejalanya karena kita selalu berinteraksi dengan orang, itu juga mampu mengurangi resiko terjadinya penyakit ini. Selain itu ada terapi fisik, misalnya seperti olahraga dan berbagai kegiatan lainnya ya. Selanjutnya di sini ada dosis obat dari skizofrenia ya. Jadi di sini obat-obat dari generasi kedua ya yang dijadikan tadi terapi utama pada penyakit skizofrenia. Di sini generasi keduanya contohnya seperti aripiprazol, dosis hariannya itu 15 sampai 30 mg per hari, dosis maksimalnya 30 mg per hari ya. Di pasaran dia tersedia sediaannya itu dalam bentuk tablet ya, jadi ada 2 mg, 5, 10, 15, 20 sampai 30 mg. Kemudian ada juga dalam bentuk larutan, ini biasanya 1 mg per mililiter ya. Ada juga sediaannya dalam bentuk intramuskular. Ya, jadi kalau aripiprazol ini ada tablet, ada bentuk larutan, dan ada juga dalam bentuk intramuskular. Selanjutnya kalau klozapin, ini dosis hariannya 400 mg per hari, dosis maksimalnya 500 sampai 800 mg per hari. Ya. Olanzapin juga ada dosis hariannya 15 sampai 20 mg, dosis maksimalnya 30 sampai 40 mg per hari. Ya, itu mungkin mengenai dosis obatnya, Dek. Dan yang terakhir di sini ada referensi yang digunakan atau daftar pustaka yang diberikan yang saya dapatkan ya dari materi ini. Kita bisa lihat dari Pharmacotherapy Physiological Approach edisi 9 ataupun edisi 10 ya tahun 2014 dan 2017, dan dari Apply Therapeutic the Clinical Use of Drug edisi 9 tahun 2009 ya. Itu mungkin deh yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait materi skizofrenia? Ada? Silahkan deh yang mau bertanya. Saya bisa, Bu. Ya, silahkan deh. Kenapa tadi obat klozapinnya digunakan nanti pada tahap ketiga, bukan di tahap pertama, Bu? Padahal ditahu kalau sama-sama merupakan antipsikotik generasi kedua. Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya, Dek. Jadi tadi klozapin kan memang ya kita tahu dia termasuk generasi kedua, namun dipakai di tahap ketiga karena itu tadi dia punya sebenarnya dia walaupun minim efek sampingnya terhadap sindrom ekstrapiramidal, tapi dia dia punya efek samping yang lumayan banyak selain itu. Ya, jadi memang di satu sisi dia menguntungkan dari segi sindrom ekstrapiramidalnya, tapi dia juga punya beberapa efek samping yang lumayan besar yang seperti tadi agranulositosis, ya bisa menyebabkan kekakuan otot, gangguan metabolik seperti toleransi terhadap glukosa. Ya, jadi itu yang mau diminimalisir, makanya nanti dia diberikan di tahap ketiga. Karena kalau di tahap 1 dan 2 sudah diberikan, biasanya nanti semakin banyak efek samping yang dirasakan pada pasien. Ya, jadi nanti dia diberikan di tahap ketiga supaya di awal pasien masih minimalisir lah efek samping yang muncul, ya. Seperti itu, Dek. Bisa dipahami? Oke, jadi itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Jangan lupa ya, makasih tadi yang bertanya, Herniati. Jangan lupa untuk minggu depan, ini ada tugasnya ya. Untuk tugas minggu depan kita mengenai materi selanjutnya ya. Jadi materi selanjutnya itu mengenai penyakit epilepsi. Ini tugas individu ya, jadi tolong perhatikan tugas individunya. Nanti bisa cari mengenai patofisiologi, algoritma terapi, terapi farmakologi maupun non-farmakologi dari penyakit epilepsi ini, ya, serta dosis obat yang digunakan. Baik, saya tutup pertemuan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.